Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Di sini kalau jadi pakai semua kalau pakai kecamatan baru ganti berantakan ya kan kecamatan masih tetap suasananya harus dikumandangkan oleh Qari terbaik tingkat internasional pada tahun 2002. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم
واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pak Taimama, kami silakan. Bapak, Ibu yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di sini dalam acara halal bihalal Idul Fitri 1437 Hijriah untuk saling bersilaturahim, mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Izinkan kami selaku Ketua Umum Perhimpunan Indonesia untuk Keagamaan dan Kebudayaan atau Indonesia Association for Religious and Culture, disingkat IARC, beserta segenap panitia menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan selama ini. Kami bersyukur bahwa acara silaturahim ini merupakan acara yang sudah rutin kami lakukan bersamaan dengan Majelis Ulama Indonesia 4 tahun berturut-turut sejak berdirinya IARC. Acara silaturahim ini menjadi ajang saling bertemu, saling memaafkan, saling mempererat tali silaturahim dalam suasana yang syahdu dan indah di Hari Raya Suci Idul Fitri. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami melakukan secercah refleksi terhadap berdirinya IARC. IARC berdiri dengan visi ketakwaan, kerukunan, dan keadaban, dan memiliki tekad untuk dapat memberikan kontribusi secara nyata dalam membangun hubungan konstruktif antar bangsa melalui keagamaan dan kebudayaan, agar hubungan antar manusia dapat terjalin dengan konstruktif, produktif, dan kami kembali menghadirkan tema indahnya kebersamaan. Budaya agama yang begitu beragam, namun memiliki kebulatan tekad. Keindahan ini patut kita syukuri sebagai anugerah yang sungguh tidak ternilai. Setiap dari kita tentu memiliki kisah masa kecil kami. Ketika itu saya masih menjadi anak desa. Akhir kata, kami menghaturkan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak, terutama dari Majelis Ulama Indonesia dan ormas-ormas lintas agama, para tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah ikut mendukung terselenggaranya acara halal bihalal ini. Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya jika sekiranya terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara silaturahim ini. Mari bersama sucikan hati dan kembali fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Muhammad bin Syamsuddin MA.
kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Wan Sanghao. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Segala puji bagi Allah dengan sesungguh-sungguh pujian. Wa syukru lillahi haqqa syukri. Dan segala syukur kepada Allah dengan sesungguh-sungguh syukuran. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada kuasa, tiada daya kecuali dengan Allah. Yang saya hormati Menko Polhukam Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, walaupun pada saat yang sama harus mengikuti jamuan makan malam di istana, namun beliau ingin bersama-sama kita malam ini. Begitu pula yang saya hormati para pejabat negara, para menteri hadir, Menteri Perindustrian, insya Allah sebentar lagi Menteri Agama akan hadir, dan juga ada Wakil Menteri Luar Negeri, dan para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri yang berhadir yang kami hormati. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, Excellencies, Ambassadors of foreign countries, antara lain hadir bersama kita Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok, dan di sampingnya juga ada mantan besar Duta Besar Indonesia untuk LRT. Yang saya hormati para tokoh dan pemuka agama-agama, agamawan, budayawan. Mohon maaf saya tidak dapat menyebut satu persatu hadirin dan hadirat yang berbahagia. Acara ini telah menjadi agenda tahunan dari Indonesian Association for Religions and Cultures atau Perhimpunan Indonesia untuk Keagamaan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Bapak Paiman Mak, yang beliau tadi menyampaikan visi tentang kebersamaan. Beliau afiliasi agamanya lah Buddha, namun banyak bergaul dengan tokoh agama-agama lain termasuk Muslim, dan mungkin nyaris dapat dikatakan sudah bolak-balik masuk kantor MUI, dan yang juga berjasa di dalam menghubungkan MUI dan ormas-ormas Islam Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok, baik dengan CIA, bukan Amerika, tapi China Islamic Association. Teringat beberapa kali ikut juga sholat bersama ulama yang berkunjung ke Beijing, ikut sholat di Masjid Beijing yang tua itu. Yang kali pertama bukan bersama kami, tapi saya ketahui beliau ikut sholat walaupun tanpa wudu, dan langsung berada di belakang imam. Dan ada kebiasaan di Masjid Beijing sana untuk membagi ampau kepada yang duduk di belakang imam itu. Sampai sekarang amplop-amplop itu beliau simpan sebagai kenang-kenangan. Maka ketika kali berikutnya kebetulan saya memimpin delegasi Majelis Ulama Indonesia untuk berkunjung dari provinsi ke provinsi, termasuk di Jiangxi, Xi'an, Beijing, dan selalu makan di
restoran-restoran halal yang sangat banyak sekali di kota-kota Tiongkok sana. Dan beliau kembali ikut sholat Jumat di Masjid Beijing yang tua itu. Tapi begitu selesai curhat pada saya, mengapa kali ini tanpa ampau? Saya bilang, Pak Paiman kali ini datang tidak ikhlas, tapi semata-mata kali ini dapat ampau, maka ampaunya tidak ada. Tapi justru kita yang kebagian ampau ya. Inilah Pak Paiman sebagai Ketua Umum dari Indonesian Association for Religions and Culture ini, dan beliau juga bersama kami dan kawan-kawan lain ikut menjadi anggota Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju. Dan inilah visi kita seharusnya sebagai bangsa Indonesia, yaitu visi kebersamaan. Dan oleh karena itulah kebersamaan inilah yang harus terus-menerus kita rajut. Namun kita harus bertekad untuk menjadikan kemajemukan sebagai kekuatan untuk adanya persatuan dan kebersamaan ini. Inilah mungkin tema indahnya kebersamaan selalu menjadi tema kita ya Pak Paiman. Sudah 4 kali halal bihalal. Indahnya kebersamaan dalam bahasa lain disebut Tuan Ji He Mei Hao. Kalau saya salah pronunciation sedikit baru belajar sebelum naik panggung. Indahnya kebersamaan ini harus menjadi pengalaman batin kita di Indonesia. Khususnya secara khusus saya ingin menyebut antara saudara-saudara kita dari berbagai suku bangsa, etnik, dan khususnya etnik Tionghoa yang sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Ada juga saudara-saudara kita bangsa Indonesia. Dan oleh karena itulah kebersamaan baik atas dasar agama, suku, etnik dan lain sebagainya, sebagaimana yang diisyaratkan, ditegaskan oleh firman Tuhan dalam Al-Quran tadi itu, bahwa Tuhan Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan kemudian menjadikan mereka, memakai kata menjadikan bukan menciptakan, umat manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa untuk satu tujuan. Bahasa Al-Qur'annya ta'aruf, li ta'arufu, tidak sekedar untuk saling kenal mengenal, tapi mengembangkan saling pengertian, saling menghormati, dan bila perlu untuk adanya kerjasama, mutual understanding, mutual respect and cooperation. Inilah yang terus-menerus kita rajut dengan pendekatan keagamaan dan kebudayaan. Maka IARC, Perhimpunan Indonesia untuk Kebudayaan dan Keagamaan ini bertekad, dan semua kita silakan untuk menjadi anggota dan pendukungnya. Tentu tidak sekedar halal bihalal, banyak kegiatan-kegiatan lain, bahkan ingin secara nyata mewujudkan kebersamaan itu. Karena sekali lagi indahnya kebersamaan. Oleh karena itu terakhir, di negara dan bangsa yang majemuk ini, untuk mewujudkan kebersamaan dan indahnya kebersamaan tadi itu, tidak boleh ada kelompok yang ingin menang sendiri. Tidak boleh ada kelompok yang ingin menguasai kelompok-kelompok lain. Dan sering disebut sejak dulu, tidak boleh ada baik diktator mayoritas maupun tirani minoritas. Karena keduanya adalah bentuk ekstrim, bentuk perilaku ekstrim. Baik diktator mayoritas atas dasar agama, suku atau apapun, maupun tirani minoritas. Karena ini akan mengganggu kebersamaan tadi itu. Inilah yang kiranya perlu kita hayati bersama,
sehingga insya Allah Indonesia yang kita ini akan menjadi Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat, dan komitmen kebersamaan kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 serta Bhinneka Tunggal Ika itu akan dapat kita pertahankan. Maka indahnya kebersamaan tidak hanya kita hayati pada malam ini, tapi harus terus-menerus menjadi bagian dalam suasana kebatinan kita. Atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, khususnya sekali lagi Bapak Menko Polhukam dan para menteri, saya lupa menyebut juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Jarod dan para tokoh sesepuh dan bini sepuh, ada Pak Amidan, Pak Teh Ningking, yang sesepuh siapa lagi? Pak Sandiaga Uno, dan banyak juga dari embassies, dari kedutaan besar yang lain. Dan saya lihat juga ada tokoh dari Timur Leste, ya betul ya, kebetulan ada bersama kita. Dan saya lihat juga dari perwakilan negara-negara sahabat, perwakilan tokoh-tokoh agama. Ada ini bedanda yang belakang ya, putih. Ini ada suster, biku di sebelah mana biku? Ya, banyak di belakang, dan kita semua mudah-mudahan kebersamaan ini tidak cepat berlalu. Sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Din Samsudin, sahabat saya. Yang saya hormati Ketua Panitia Halal Bihalal, Ketua IRC, Bapak Mainan, Bapak Ketua MUI, teman-teman Menteri, Wagub DKI, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Saya sangat bahagia bisa hadir malam ini pada kesempatan ini. Saya besar di Riau dari umur 2 tahun. Jadi saya masih ingat masa kecil saya di Rumbai, Pekanbaru. Bagaimana kalau bulan puasa teman-teman saya yang mayoritas beragama Islam di sana, saya ikut dengan mereka buka puasa. Jadi saya suka diguyonin, "Ikut, kamu harus puasa. Puasa kamu harus mengucap 2 kalimat syahadat dulu." Jadi saya berkali-kali ngucapin 2 kalimat syahadat itu, Pak. Jadi buat Pak Din itu bukan yang aneh buat saya. Jadi sehingga saya dalam lingkungan itu, Pak, jadi biasa gitu. Karena itulah masa kecil waktu kami SD maupun sampai SMA dan kemudian saya ke Bandung. Jadi oleh karena itu tema yang diambil di sini menurut saya sangat pas, indahnya kebersamaan. Karena saya dengan teman-teman saya yang kecil dulu itu, sekarang kami sudah pada tua, kami masih ingat betapa bahagianya kita bersama. Kebersamaan itu menurut saya paling penting. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya sedikit cerita keadaan global saat ini. Nah, dengan kewenangan saya sebagai Menko Polhukam, saya punya akses hampir ke semua counterpart saya di seluruh negara-negara dunia ini. Satu hal yang kita fokus adalah keadaan global mengenai masalah keamanan. Kalau kita lihat memang sumber masalah sekarang itu banyak di Syria atau Timur Tengah lebih besar. Dari apa yang saya dapat, baik dari counterpart di Amerika, di Inggris, di Turki, di Rusia maupun tempat lain, memang kita tidak tahu kapan akhir daripada pertikaian di Syria ini. Dan ini hal-hal yang betul-betul sangat sulit karena semua ada 10 kelompok paling tidak yang bertikai di sana. Dan itu pada akhirnya kita lihat sekarang ratusan ribu yang sudah mati, meninggal, dan kemudian yang sudah berapa juta yang eksodus, dan kerusakan yang sangat parah di sana, dan tidak ada tanda-tanda akan ada perdamaian. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Di Raqqa masih masalah, di Aleppo masih masalah, kemudian di mana di Irak juga masalah. Nah, kita di Indonesia dengan kebersamaan seperti ini, yang saya lihat Pak Din berkali-kali mengedepankan kebersamaan ini, itu perlu dipelihara. Kita jangan sampai terprosok seperti di Timur Tengah. Indonesia negara kepulauan ini ada untung ruginya. Kalau kita
kita lihat bukunya The Global Paradox dari John Naisbitt dulu mengatakan Indonesia salah satu negara yang fragile untuk pecah. Dan kalau kita lihat itu memang betul. Oleh karena itu kita harus merajut kebersamaan itu. Dan itu kata kunci. Karena tidak bisa jaminan bahwa satu kelompok itu, satu agama itu, satu etnik itu akan bisa bersatu. At the end itu akan berpulang pada kepentingan. Oleh karena itu jangan sempat kita sampai masuk dalam kancah itu. Yang kedua, saya juga ingin sedikit membrief mengenai keadaan Indonesia sekarang. Keadaan Indonesia, keadaan ekonomi kita jauh lebih bagus dari banyak negara lain. Memang saya dalam bidang keamanan, tapi saya ngerti juga ekonomi. Paling tidak bisnis saya tidak bangkrut. Sampai hari ini saya masih terima dividen, jadi berarti perusahaan saya itu masih sehat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian? Kemarin Ibu Sri Mulyani seminggu yang lalu itu memberikan apresiasi pada pemerintah. Dia mengatakan, Pak Luhut, saya tidak terbayang Indonesia hari ini setahun yang lalu. Jadi World Bank itu memberikan penilaian mengenai keadaan Indonesia. Tapi terkadang kita sendiri, orang Indonesia sendiri mencerca keadaan kita. Saya berbicara dengan banyak teman-teman, saya diundang bicara di Amerika, saya diundang bicara di fund manager, saya bicara di Berkeley, saya bicara juga di Harvard, saya bicara banyak tempat. Mereka semua mengapresiasi keadaan kita. Tadi juga Perdana Menteri Selandia Baru mengapresiasi keadaan ekonomi kita, keadaan keamanan kita, politik kita, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Banyak yang ragu mengenai leadership daripada Presiden Jokowi, tapi saya sebagai pembantunya sekarang ingin mengatakan pada Bapak Ibu sekalian, he is one of the best. Yang menurut saya yang pernah jadi pemimpin. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya, siapa saja. Tapi yang saya ngalamin, saya sebagai seorang prajurit, saya 22 tahun di Kopassus. Saya mengalami beberapa banyak peristiwa-peristiwa yang hampir merenggut nyawa saya di dalam operasi militer. Saya melihat ada satu kelebihan daripada Presiden Jokowi, dia berani dan memberikan tauladan dan sesuai kata dengan perbuatan sampai hari ini. Tidak ada lingkungannya yang saya pikir yang bisa patut kita kritik dalam konteks tadi ingin memperkaya diri sendiri atau kepentingan-kepentingan lain. Beliau yang saya lihat itu memberikan contoh. Banyak hal yang saya akan katakan sama Anda, membuat keputusan dengan berani. Hari ini ada operasi kita di Poso, barusan saya tadi duduk dapat laporan, keberhasilan kita nggak tahu, ya insya Allah ini mungkin sukses besar. Itu pun keputusan-keputusan itu diberikan dengan cepat dan tepat. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kami juga melihat Presiden sekarang bicara menyangkut masalah infrastruktur dan sebagainya. Tapi mulai dari 2 bulan lalu, kami sudah melakukan assessment di beberapa tempat. Kami menemukan ternyata banyak hal-hal kecil yang kita lupa, yang kita sekarang perbaiki. Apa itu? Misalnya, saya paham betul daerah Sukabumi Selatan, karena saya punya daerah latihan dulu waktu jadi masih di Kopassus. Itu mulai dari Genteng, mulai sampai di Jampang Kulong, sampai di Sorade dan sebagainya, area itu. Ternyata kami temukan dari hasil survei kami, itu tim kita survei sana, itu jalan ada yang tidak beres, bendungan yang sudah lama tidak dikerjakan, pasar yang 55% itu adalah trader di Sukabumi Selatan, itu tidak pernah dilihat. Nah, sekarang ini dengan keadaan begitu, kami sepakat lapor Presiden, Pak, money follow the program. Karena kalau tidak, itu nanti jadi masalah-masalah yang ke depan. Kenapa teroris itu terjadi? Kalau menurut kami cuma 2, ketidakadilan. Ketidakadilan ini itu menjadi penting. Nah, banyak anak-anak kita di sana itu yang sekolahnya, pesantrennya tidak bagus, yang kosnya juga tidak mahal. Tadi baru saya lapor lagi Presiden, hasil temuan-temuan, Presiden langsung merintahkan, Pak Luhut, bicarakan segera dengan Ketua Bappenas. Saya bilang, Pak, sudah, tinggal endorsement Bapak, when you say go, kita go. Presiden bilang, go. Karena itu right Indonesia, kita harus lakukan. Nah, apa yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, hal-hal semacam ini kita temukan. Kita jauh-jauh bicara di Papua, jauh-jauh bicara Indonesia Timur, backyard kita saja sebenarnya banyak masalah yang tidak kita sentuh bertahun-tahun. Nah, sekarang kita touch itu. Nah, ini juga kebersamaan lagi dalam suasana hal seperti ini. Kita juga perlu merenung, berpikir banyak rakyat kita yang masih dalam hidup kekurangan. Kita terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak kemunafikan. Yang menurut hemat saya pada kesempatan ini kita pantas masing-masing merenung, menanya pada relung hati kita yang paling dalam, apakah kita sudah melakukan dengan benar. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, saya juga ingin sampaikan, pemerintah dengan tax amnesty banyak yang ribut. Sebenarnya
Tax amnesty itu adalah satu program yang sangat baik. Kebetulan yang menginisiasi dulu adalah Kepala Staf Presidenan pada April tahun lalu. Program itu kita buat, dasarnya sebenarnya bukan ngambil uang, adalah memperkaya database kita sehingga tax ratio kita itu bisa naik. Tax ratio kita sekarang selalu di bawah 11%. Kita ingin seperti sama-sama negara ASEAN ini bisa 13-14%. Apa akibatnya itu? Penerimaan pajak kita yang 80%, penerimaan APBN kita yang 80% dari pajak. Kalau ini kita benahi, jumlah pembayar pajak meningkat, maka kita melihat dari 1.300 triliun penerimaan pajak sekarang, kita akan bisa dapat dekat-dekat 2.000 triliun dalam 3-4 tahun ke depan. Artinya, kita dapat kira-kira 500 sampai 600 triliun tambahan dari sekarang. Artinya apa? Itu akan membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih bagus, membuat kesejahteraan itu lebih bagus, dan program-program ke bawah itu lebih bagus. Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak sebagai tokoh-tokoh agama, saya ingin titip, kita jangan hidup dengan kebohongan, kita jangan hidup dengan kebencian, kita jangan hidup dengan menceritakan yang tidak benar. Marilah kita belajar bercerita dengan data yang benar. Saya bukan muda lagi, saya berumur 68 tahun. Saya capek melihat kebohongan satu pada bohongan yang lain. Saya lelah melihat itu banyak kita di sosial media bicara yang tidak benar. Saya ingin himbau pada kesempatan ini, mari kita bicara. Pemerintah sangat terbuka kepada kritik apa saja, sepanjang itu dipenuhi dengan data-data yang benar. Jangan kita menebarkan satu kebencian, satu berita bohong pada berita bohong lain. Dan menurut hemat saya, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan seperti itu. Percayalah, pemerintah ini bekerja dengan baik. Ini ada teman-teman saya menteri di sini juga. Kita sangat kencang. Kita ingin membuat negeri ini lebih efisien. Negeri ini menurut hemat saya bertahun-tahun itu kita tidak efisien. Oleh karena itu, kita sekarang bekerja mencoba secara holistik, sehingga dengan demikian program itu bisa masuk kepada sasaran-sasaran dengan benar. Tidak bisa Bapak, saya ketua tindak pidana pencucian uang. Saya ulangi, saya ketua tindak pidana pencucian uang. Saya punya right untuk melihat harta-harta orang-orang yang kita curigai macam-macam. Saya kadang-kadang tersenyum. Ini Bapak kok sok hebat gitu, padahal duitnya sekian banyak. Dari mana uangnya sekian banyak? Itu jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Jangan kita sekarang tuh dengan kebohongan. Nah, sekarang tax amnesty ini saya berharap akan membawa satu perubahan di Indonesia dan sistem perpajakan kita lebih bagus. Dan kami, Presiden sudah putuskan, World Bank yang akan membayar, membangun, membantu Indonesia membuat IT sistem dengan perpajakan. Dengan demikian akan mengurangi personal contact, akan hengki-pengki tadi itu tidak lagi, akan kurang. Semua akan melalui elektronik. Nah, kalau ini kita dapat, insya Allah Indonesia akan menjadi lebih bagus lagi ke depan ini. Bapak sekalian yang berbahagia dan ibu-ibu, saya sekali lagi pada kesempatan yang sangat baik ini mengucapkan selamat Lebaran 1437 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga kesempatan yang baik ini kita semua bisa membuat Indonesia lebih bagus lagi. Saya yakin bapak-bapak di sini, banyak tokoh-tokoh di sini, banyak punya hati di sini juga menyampaikan berita yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian pimpinan tokoh agama, pemerintah sangat terbuka untuk dikritik. Tadi saya baru bicara Presiden aja masalah Papua, bicara tadi masalah intelijen. Bagaimana intelijen kita buat sekarang bekerja jadi terintegrasi. Dulu terfragmentasi, sekarang jadi satu. Kenapa? Karena kita pengen database yang kuat. Dengan database yang bagus, kita bisa bekerja dengan bagus. Bapak Ibu sekalian, di kantor saya, itu yang kerja anak-anak muda. Ini Pak Din juga tahu, umur 30, 35, yang paling tua 40. Itulah pembantu saya, dokter-dokter muda. Ada anak NU lulus dari Oxford, scholarship dari Oxford, PhD. Dia yang membantu saya dalam bidang ekonomi pedesaan urban. Ekonomi, ada lagi yang dari Berkeley, ada lagi yang dari Stanford, macam-macam. Mereka lah yang nyiapin data-data. Jadi kalau orang bilang tenaga kerja Tiongkok datang 10 juta ke Indonesia, sangat menggelikan. 10 juta itu sama dengan 4% penduduk Indonesia. Tidak mungkin. Yang ada hari ini, Bapak Ibu sekalian, data yang ada sama kami, hanya 79.000 tenaga asing di Indonesia. Dari 79.000 itu, hanya 14.000 sampai 16.000 orang Tionghoa yang datang dari Tiongkok kerja di sini. Itu kenapa terjadi? Terjadi karena memang investasi mereka ada di sini. Nah, berita-berita seperti ini juga, saya juga sedih melihat kenapa ada tokoh-tokoh kita menceritakan hal yang tidak benar.
Yang benar adalah memang kami mengundang turis-turis Tiongkok untuk datang ke Indonesia. Kenapa? Ternyata hasil World Bank, kita bicara data, World Bank mengatakan yang paling generous mengeluarkan spending dalam dia turis adalah turis dari Tiongkok. Much bigger dari turis-turis negara-negara lain. Jadi Tiongkok itu big spender dalam dia melakukan turis Indonesia. Oleh karena itu kita senang kalau turis Tiongkok lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, lihat di Jepang turis Tiongkok yang paling banyak sekarang ini. Itu tidak ada masalah. Kenapa dia harus balik ke negerinya? Kenapa dia bawa duitnya Jepang? Kita pun sama. Oleh karena itu kita jangan cepat berburuk sangka. Saya ulangi, jangan cepat berburuk sangka atau merasa bahwa lebih nasionalis daripada kami-kami. Bapak yang nulis yang ngomong itu belum pernah mau mati, Pak. Saya udah berapa kali mau mati di negeri ini. Jadi saya ingin challenge. Kalau Anda mau tadi datang ke saya, bawa data itu. Saya baca sosial media Bapak Ibu sekalian, saya lihat. Saya terjun di tim-tim, Pak. 8 anak buah saya yang gugur, Pak. Dalam hanya beberapa jam. Ini saya ingin cerita sama Anda. Dan beberapa operasi militer saya di sana, saya nyaris juga pergi. Tapi saya yakin bahwa Tuhan sudah mengatur semua jalan hidup kita. Itu yang saya ingin sampaikan pada Anda sekalian. Kita tidak perlu macam-macam. Bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita semua manakala kita bekerja dengan baik. Semoga pertemuan malam ini memberikan satu inspirasi buat kita semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf bila di sana sini ada yang kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jarod Saiful Hidayat, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Saya yang paling repot ini mau ngomong apa tadi lapor pada Prof. Din Samsudin. Ucapan selamat saja Mas Jarod. Ini para tokoh hadir di sini, para menteri ada, dan juga ada Pak Sandiaga Uno tadi disebut, ya, tepuk tangan semua beliau ini ada juga. Terus terang kami sangat berbangga, terhormat bisa hadir bersama-sama untuk merayakan Syawalan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Kami sadar bahwa di dalam melayani Bapak Ibu sekalian, di dalam melayani warga masyarakat Jakarta, masih banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan-kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun atas nama pribadi menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Marilah kita bangun betul kebersamaan ini supaya indah. Jakarta kami sadar betul adalah barometer dari pembangunan Indonesia. Bukan hanya pembangunan fisiknya saja, tapi juga pembangunan mental, spiritual, pembangunan karakternya. Oleh karena itu, di dalam rangka pembangunan mental, spiritual, karakter, jiwa dari seluruh warga Jakarta, kami mohon bantuan dan dukungan pada seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk betul-betul kita bukan hanya menikmati tema ini di dalam forum ini, tapi juga merasakan betapa indahnya kebersamaan di antara kita. Saya sangat bangga dilahirkan sebagai bangsa Indonesia. Sangat bangga dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat plural, yang sangat berbeda-beda, suku, agama, dialek, latar belakang, tapi kita bangga sebagai saudara sebangsa setanah air yang diikat oleh sesakti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa.
Tidak ada kebenaran di luar itu. Alangkah indahnya kalau kita bersama-sama dengan seluruh potensi yang ada ini bisa bersatu padu dan meyakini bahwa kita mempunyai semua sumber-sumber daya di Indonesia, wabil khusus di Jakarta. Sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya politik, sumber daya budaya, semuanya ada di sini. Kalau kita bisa meluruhkan kepentingan-kepentingan kita secara pribadi, golongan, kelompok, dan bisa menyatukan energi positif ini, saya yakin kita bisa membangun Jakarta ke depan lebih baik dan menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Kami sadar bahwa kami tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu, dalam momentum yang berbahagia ini, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, tumbuhkan spirit yang baru sama kita semua untuk membangun Jakarta yang lebih adil, yang lebih aman, yang lebih beradab, dan nyaman untuk kita tinggali bersama. Kami sadar bahwa apa yang kita kerjakan tergantung bagaimana situasi keamanan. Situasi keamanan kita harus kondusif. Dan situasi ini harus kita bangun bersama-sama. Kami juga sadar Jakarta bisa aman, bisa kondusif apabila kesejahteraan sosial dan keadilan sosial bisa kita wujudkan bersama-sama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh bantuan, dukungan secara moral, material, dan pemikiran dari Bapak Ibu para tokoh yang saya hormati. Kalau ada masukan apapun, kritikan apapun pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sampaikan kepada kami. Sepanjang itu untuk kepentingan seluruh warga Jakarta dan Indonesia secara keseluruhan, kami akan terima dengan senang hati, dan apabila itu bermanfaat, kami akan sungguh-sungguh melaksanakan itu dengan sepenuh hati kami. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, sepenuh hati kami tentunya menginginkan kita yang hadir di sini bisa menyampaikan ucapan indah untuk sesama saudara kita, mengucapkan maaf lahir dan batin. Masjid Istiqlal Jakarta. Kami silakan. Ini kan baik ya. Jakarta itu adalah miniatur Indonesia, di mana semua suku ada di sini, agama ada di sini, ya, heterogen banget. Nah, temanya ini adalah indahnya kebersamaan. Kalau kita betul-betul ya memaknai keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak ada kalau kita memandang mereka sebagai saudara sebangsa dan seair. Satu. Yang kedua, Jakarta itu adalah barometer Indonesia. Apa yang baik di Jakarta, apa yang maju di Jakarta itu menunjukkan kemajuan Indonesia. Nah, kemajuan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh kami, pemerintah provinsi. Harus semua komponen masyarakat bersatu padu untuk saling bekerja sama, memberikan yang terbaik. Marilah kita tanyakan pada diri kita semua, kalau kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai saudara sebangsa Indonesia, ya, apa yang sudah kita berikan pada DKI? Apa yang kita sumbangkan kepada pemerintah provinsi, pada masyarakat DKI? Ya. Kemudian menciptakan rasa aman, situasi yang kondusif, tergantung juga kepada tokoh-tokoh ini. Kami berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan. Ya. Dengan itu maka ya keamanan tetap bisa kita bangun kalau masyarakatnya adil dan sejahtera. Ini juga harus dilakukan secara bersama-sama. Prinsipnya, marilah indahnya kebersamaan ini bukan hanya sekedar menjadi tema, tapi kita laksanakan
Jakarta Pak, agar hal-hal seperti tawuran, teroris itu tidak terjadi, Pemprov sendiri seperti apa Pak? Sekali lagi, Pemprov akan menegakkan aturan yang pasti, yang jelas. Melanggar aturan kita beri sanksi, ya, termasuk juga tawuran dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, ya, tokoh-tokoh informal perlu untuk bersatu padu supaya menjaga. Sekali lagi untuk menjaga Jakarta kita bisa lakukan bersama-sama. Asalkan komunikasi bisa berjalan dengan baik. Pak, satu lagi Pak, BPS DKI kan baru merilis Pak. BPS DKI baru merilis angka kemiskinan di DKI meningkat 0,14 poin. Artinya dari September 2015 sampai hari ini ada 15.000 sekian orang miskin yang bertambah. Nah, ini Pemprov menyikapinya seperti apa? Sekarang kalau mengenai kemiskinan di DKI, Anda tahu bahwa DKI ini dihuni oleh berbagai macam penduduk dari berbagai macam daerah. Kita akan tanya pada BPS, yang miskin itu pasti ada. Tapi saya yakin yang masuk ke kami, tingkat kemiskinan di DKI itu paling rendah se-Indonesia. Ya, justru kalau ada data yang konkret dari BPS, kita bisa tahu, kalau bisa by name, by address, kita bisa kasih kebijakan yang khusus untuk mengangkat mereka. Khusus untuk orang miskin, warga Jakarta sudah kita bebaskan untuk kesehatan, pendidikan, transportasi, rusunawa, ya macam-macam itu ya. Ya, jadi data masukkan kepada kami. Tugas kami adalah untuk bisa meningkatkan mereka supaya tingkat kemiskinan di Jakarta tetap yang paling rendah di Indonesia. Ya. Yang saya khawatirkan adalah data BPS itu bukan KTP Jakarta, kayak gitu kan? Nah, mari kita lihat. Pak, tapi solusinya sendiri untuk urbanisasi Jakarta ini gimana Pak? Kami akan tetap pantau para pendatang ya, melalui RT dan RW begitu ya. Dia mau apa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu nanti keluarganya kan juga risih. Ya, kalau dia jadi beban, ya kembalikan ke daerahnya. Ya kita pantau. Pantauannya sekarang sudah ada data. Tetap ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan seperti apa. Sehingga yang masuk ke Jakarta kita harapkan mempunyai keterampilan betul, bukan menjadi beban bagi keluarganya, bagi masyarakat dan bagi pemerintah, gitu ya. Jadi pendatang akan selalu didata. Kita data ya. Dan kita tidak mudah untuk mengeluarkan KTP ya. Kita data dulu. Alah.